Halo teman-teman COJT, kembali lagi di Ngobrol Bareng anggota COJT. Tempat berbagi cerita dan pengalaman menarik dari anggota COJT. Saya Adit, host hari ini. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang pengalaman menjadi anggota COJT serta mendalami kisah inspiratif dari usaha anggota kita. Tentu saja saya nggak sendiri karena saya di sini ada pengurus saya, Pak Ferry. Gimana Pak Ferry? Yes, halo semuanya. Senang banget hari ini kita bisa ngobrol bareng di episode hari ini. Saya Ferry, dan seperti biasa kita bakal dengar banyak pengalaman seru dari narasumber kita anggota COJT yang bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Baik dari bagaimana mereka atau narasumber kita mengembangkan usaha, sampai gimana COJT berperan dalam perjalanan usahanya beliau, begitu Mas. Betul banget Pak Ferry. Oh ya, COJT itu bukan sekedar lembaga keuangan ya teman-teman, tapi juga berfokus di bidang pendidikan dan pemberdayaan untuk mengembangkan potensi dari anggota di COJT. Nah, di episode ini kita akan ngobrol dengan anggota yang punya usahanya unik ya, dan pastinya inspiratif untuk teman-teman semua. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi untuk teman-teman yang hari ini atau di kemudian nanti bisa nonton acara kita, dan stay tune siap belajar pengalaman tentang anggota COJT. Siapa tahu saat ini bisa menjadi motivasi yang baru buat bisa terus maju dan bisnis bisa berkelanjutan untuk kehidupan pribadi maupun orang lain. Begitu Mas Adita. Langsung aja kita mulai, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube COJT. Karena apa? Karena informasi terkini akan ada di situ dan semua sosial media COJT. Oke, yuk kita sambut narasumber kita hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembicaraan yang lebih dalam, saya mau kenalin dulu narasumber kita hari ini. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya teman-teman. Beliau ini dikenal juga dengan nama Pak Aloysius Herman Widianto atau Pak Herman ya, bener ya? Pak Herman ini ya. Beliau ini punya usaha di bidang perayaman, bener ya Pak Ferry ya? Perayaman, tapi lebih spesifiknya ayam konsumtif. Ya, berbeda dengan yang di lantai yang 2 kemarin dulu. Lantai 2 ya, kita ayam itu, Jawa. Ya, ayam Jawa. Kalau ini ayam konsumtif, tetapi nanti bisa diterangkan oleh narasumber sendiri bagaimana bisa menentukan usaha tersebut terus bisa berjalan sampai detik ini yang sudah bertahun-tahun pengalaman tentang bidang usaha yang ada di belakang kita. Bisa dilihat ya teman-teman. Ya. Background kita masih hidup. Masih hidup. Dari depan kita, dekat kita ini sampai di ujung jauh di sana ya teman-teman. Itu isinya ayam semua. Yang nggak ayam cuma kita. Sama kameramen di belakang. Pak Ferry, sebelum kita ngobrol lebih dalam tentang ayam nih. Ini kan saya lihat dari data yang saya dapat dari teman-teman. Oke. Ini Pak Herman ini sudah jadi anggota COJT sejak tahun 2019. 2009. 2009 cukup lama sekali. Lama sekali. Ini saya juga belum jadi staff di sana. Ya, saya juga belum. Saya juga belum. Iya. Pak Herman, bisa diceritakan dulu awal kok mengenal COJT dari 2019 itu dari 2009. Oh iya, 2009. Maaf ya teman-teman. Ya, bukan 19. 2009 itu awal ceritanya bisa ketemu dengan Kredit Union Cimbelaras Tumangkar itu bagaimana Pak? Pertama itu dulu ya nggak kenal sih sebenarnya sama yang namanya DU apa gitu kan nggak tahu. Jadi waktu kuliah itu kan teman itu kayaknya setelah belum selesai kuliah apa ya? Kami masih kuliah Pak ya? Di tahun-tahun itu masih kuliah berarti? 2009 kayaknya sudah kayaknya. Sudah nggak kuliah? Kayaknya sudah lulus ya. Nah, itu kita teman itu kan ada yang dulu pertama masuk ke situ, dia ikut perkumpulan apa bebek itu ya. Malah awalnya pertemuan bebek ya. Tapi saya nggak tahu, tapi cuman dia cerita sama saya. Katanya ini pelihara apa bebek, karena ada perkumpulannya, terus
ikut di koperasinya juga. Oh, boleh disebutkan Pak namanya siapa Pak temannya Pak? Pak Purwanto. Oh, bos saya itu. Oh, Pak dukunnya Mas Adi teman-teman. Nah, Dengan ya? namanya Iya. Pak Purwanto. Purwanto. Suhunya CUCT Iya, juga ya. dulu dia penggerak CUCT di kampung saya dulu. Ya. Emang dulu sempat mungkin pas Boleh salam dulu Pak. Salam Pak Pur. Pak Pur. Dulu pas mungkin pas yang BP itu mungkin waktu yang di Klepen ramai dengan Cindelaras dulu Yeay, awal-awal ya. Iya. Awal-awal. Oke. Awal-awal dulu. Iya dulu terkenal LSM Iya, yang iya. ada. Iya. Kan CUCT di situ. Nah, itu pertamanya dari situ. Dari Jadi, situ, dari situ terus? cuman bilang kalau situ ada itu, teman ada yang apa pelihara bebek. Jadi sana terus saya kok tertarik kok sediaan itu apa gitu. Ternyata itu ada kooperasinya. Jadi Iya. kooperasi simpan pinjam itu terus saya sana ternyata kooperasi simpan pinjaman begini ternyata gitu. Jadi pas waktu itu ya ikut kan pertama sendiri kan belum nikah dulu kan. Iya, masih ladang. Ya, terus daftarnya di Condong Yang di- Catur. Nah, yang di lama itu. Ya, yang di kantor Pendopo itu. awal di Pendopo Jalan itu. Pangkul. Ya. Yang dulu masih nepeng itu. Iya. Masih nepeng. Sekarang udah kerja kantor sendiri ya. Di Jalan Raja Wali Raya. bener. Oke. Oh, jadi dari temen ya dulu ya. Dari teman. Tapi sekarang masih sering hubungan dengan Pak Pur itu. Sering. Nanti besok kalau ke tempat Pak Pur ketemu saya. Rumahnya dekat Dekat juga ya, ya. dekat sama itu PDRT aja. Terus kira-kira selama bergabung menjadi anggota CU Cindelaras Sumangkar, apa menurut Bapak pengalaman yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di rumah? Kenapa harus CUCT? Iya, pengalaman menarik ya. Ya, terus kenapa Bapak masih bertahan dengan CUCT dan masih percaya dengan CUCT sampai saat ini? Monggo Pak, bisa diceritakan Pak. Jadi itu ya lebih sedikit Pak. Jadi awal pertamanya ikut itu kan inginnya nabung karena ada simpanan ini kan apa namanya yang kapitalis. Nah itu pertama kali sekarang ikut menjadi produk pinjaman modal tabungan. ya itu. Pertama itu terus kan saya pengajuan itu terus gini toh ternyata tabungan itu nggak diambil tapi bisa dipinjam sendiri gitu loh. Jadi ditabung. Jadi ya pertama itu kalau yang ini kalau yang dari usaha ya sama juga kalau kita mau pengembangan perbaikan dari itu juga kita pinjam dari simpanan kita terus bisa angsur itu nah. Jadi itu yang kalau di usaha yang terasa ya itu sih. Iya, jadi mungkin yang menjadi garis besarnya yang ditetapkan oleh Pak Herman teman-teman ini adalah produk pinjaman modal tabungan yang dulu bahasa dulu itu namanya pinjaman kapitalisasi di mana pinjam tetapi tidak dibawa pulang tapi dimasukkan ke tabungan untuk mendapatkan investasi simpanannya atau menabung dengan cara diangsur teman-teman gitu kan. Nanti informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor cabang terdekat ya teman-teman atau bisa di kolom komentar atau via DM di sosial media nanti akan dibahas. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tadi kan kita Pak kan berbicara tentang pinjaman untuk usaha nih. Nah, kira-kira ada nggak peran CUCT di usahanya Pak Herman ini? Ada banyak. Bisa diceritakan itu Pak. Misalnya dulu sempat vakum ya berapa tahun ya 2 tahun itu karena nggak pernah ini kan jadi terlupakan gitu loh karena sibuk kasihkan ini kan itu main lagi sana ke CU ya terus itu kayaknya waktu pertama kali itu ada RAT pertama kali yang pakai dolpes itu itu tahun berapa tuh kayaknya masih yang di tempat lama itu ya masih di Jalan Pangkur ya. Ya. Wah itu di situ pertama kali ini bilalah pas mau aktif ikut RAT malah dapat utama malah. Dapat apa? Sepeda. Oh iya. Ya. Bukan iklan ya teman-teman.
dapatnya sepeda. Sudah gabung jadi anggota, punya manfaat pinjaman. Kalau pertemuan dapat hadiah. Itu yang saya belum dapatnya hadiahnya itu. Karena belum pernah dapat kasihan teman-teman. Kasihan sekali saya Nah, ini. itu beberapa yang menjadi pengalaman Pak Herman tentang manfaat kenapa harus nabung di JICT, terus kenapa harus pinjam di JICT, dan memanfaatkan produk pinjaman untuk usaha yang di belakang kita ini. Iya. Itu juga prosesnya cukup panjang. Nanti sambil sedikit demi sedikit kita mendengarkan cerita terus sampai di mana usaha ini sampai detik ini masih bisa berjalan dengan baik. Iya. Gitu. Langsung topik kita ke usahanya Nah, Pak Herman. Betul sekali teman-teman. Sekilas tentang produk CICT, sekilas tentang bagaimana Pak Herman itu menjadi anggota CICT. Saat ini kita ke usahanya. Bapak. Ya, usahanya Bapak. Kenapa ayam menjadi inspirasi usaha Bapak? Iya. Kenapa ini? Kenapa ayam? Kenapa ayam Enggak tadi di Kenapa awal bebek. Kan pertama tadi kan bebek ya. Bebek. Kenapa kok jadi beralih ke ayam? Nah, itu. Kalau pertama kali itu ya karena ini dari orang tua juga, Oh, jadi orang tua. warisan. Warisan. Oh. Jadi ada opsi. basicnya sejak awal. Jadi pertama itu ada opsi dari orang tua kan. Kamu mau kerja atau melanjutkan usaha sendiri? Kalau mau kerja ya apa serah. Ya. Tapi kalau kerja kan kalau ikut orang ya disuruh gitu kan. Ya kalau kamu kuat ya nggak apa-apa. Terus mau melanjutkan gitu ya otomatis apa? Mikir-mikir juga. Oh ya nanti melanjutkan ya apa namanya? Saya kemampuan saya kan Maksimal. Waktu itu ya. waktu pertama kali itu. Jadi dari orang tua itu menyarankan ada dua pilihan, kalau kamu kerja ya kamu untuk orang disuruh, kalau anda sendiri ya gimana caranya kita bisa nyari uang buat ini apa namanya, karena ada modal usaha pertama ini kan, jadi nyarinya ya maksimal saya sendirian ini. Oke. Di tahun berapa Pak itu kira-kira dulu? Kalau full ini tahun 2017-an itu. Oh, 2017. 2017. Nah, Sudah lama sekali. Sudah lama itu, lama sekali Ya. itu. Kalau usaha Bapak dari 94 sih. Oh, 94. Ya ampun, saya belum lahir. Sudah Lama lama banget, ya. Pak. Akhirnya sudah tua kan ya? Belum lahir di tahun itu. Nah, kenapa Bapak kenapa ayam yang jenis ini, gitu Pak? Kenapa nggak ayam kampung? Karena kan rata-rata banyak yang ayam petelur, terus ayam broiler, ayam potong. Iya, ayam Walaupun ini kampung. sebenarnya juga basicnya adalah ayam konsumtif ya, Ayam apa teman-teman. juga termasuk ya Pak Ferry? Ya, Ayam acuan. ya, bukan ayam yang lain. Gimana Pak? Tapi kalau awal tuh dari 94 itu sebenarnya basicnya dipotong sih. Ayam Jadi potong. ini kalau ini tahun berapa ya? Pas pandemi. Pandemi itu kita Kandang ini. Pak, kandang ini kan karena potong kan susah itu kemarin. Ya. Jadi agak murah harganya, jadi kan kurangannya itu Iya. lagian dekat sama kandang yang lain ya kan. Itu petelur itu. Nah, itu terus coba beralih ke jantan ini. Oh, ini cowok ya Pak? Jadi teman-teman, usaha Pak Herman ini adalah pembesaran atau apa, ayam pedaging tapi khusus jantan ya. Jadi pejantannya dari ayam petelur yang dibesarkan untuk dikonsumsi dagingnya. Gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Nah, ini kalau usaha ini berarti sistemnya gimana Pak? Bapak modal sendiri terus atau bagaimana, terus keterkaitannya dengan JICT bagaimana? Kita tetap mitra. Mitra ya, oke. Dari anak ada indukan namanya. Oh, berarti nggak dari menetaskan PT. dari telur ya? Nah, ya. Enggak mas, itu lama. Nanti mas jadi telur ceplok. Iya. Ya. Nanti kan kalau dari Indo Andra nanti bisa kerja sama yang kelompok yang Oh iya. itu yang kemarin habis menetas. Betul sekali. Iya. Ada hubungannya juga ya. Iya. Oke. Terus berarti kalau mitra itu Bapak menyiapkan tempat nih, terus sudah punya kandang, terus nanti apa-apa yang kira-kira disuplai, sistemnya bagaimana Pak? Ada kontrak atau bagaimana? Ya kontrak. Kalau untuk yang khusus yang saya ikuti itu kan ada dua, ada yang sistem bagi hasil sama yang ekoran. Kalau yang saya ikutin ekoran.
tapi dengan grade ada harga rank harga. Jadi harga misalnya 25 sampai 30 ranknya segini, terus 30 sampai 35 ranknya dapatnya segini per ekor. Jadi ada grade-grade-nya gitu. Oh, hitungannya per ekor ya Pak? Ekor kalau yang ini, saya ikut yang ekor. Oh, iya. Bukan yang kan ada duanya kan, ada yang sistem bagi hasil ada. Tapi itu kalau bagi hasil kita nanggung. Kalau misalkan kita apa namanya mau panen itu ternyata hasilnya di bawah itu nanti ada kerugian, misalnya anggap aja 10 juta gitu, kita bagi sama ini, bagi sama mitranya itu. Jadi berapa persen? Enggak ya Pak ya? Kalau ekor kita enggak. Jadi tetap kalau ada kerugian itu berarti kemungkinan nanti ada ranknya itu. Kalau di bawah rank itu mungkin ada kompensasi kemungkinan loh. Saya belum pernah semoga janganlah. Amin jangan. Kalau ini sudah berapa tahun jadi Pak? Bapak menekuni yang ayam pejantan pedaging ya? Waktu pandemi itu sempat hampir 2 tahun, tapi itu mandek. Setelah ini, kalau ini baru 6 setahunan lebih ini kalau ini. Yang ini tahun, jadi berapa kali? Jadi berapa panen Pak? Oh ya ini 5 kali, 6 ini. Ini yang ke-6 ya? Yang ke-6 makan. Oke. Oh, udah banyak ya panen ya. Jumlahnya ini berapa Pak ini? Ini 7.000. 7.000 teman-teman, dari ujung sana ini sampai di sini belakang kami itu jumlahnya 7.000. Bayangkan ayam 7.000 itu. Nggak bisa bayangin sih Pak. Tapi dulu pernah sempat lebih dari 7.000 atau emang batasan dari mitra segitu Pak? Kalau ini dapatnya 7.000. Kalau dimaksimalkan ini kandangnya bisa 8.000. Wow, 8.000 Pak Ferry banyak maksimal sekali. 8.000 karena kita masih ada ruang yang kosong nih Mas, yang masih bisa dipakai sebenarnya. Ya, kita pakai ini ya. Betul ya. Ini juga kandang teman-teman, kita di kandang ya. Kita di kandang. Oh. Ya ampun, banyak ya Pak Ferry ya. Terus kalau sistem mitra tadi, kontrak kerja atau kontrak bisnis, terus ada suplai pakan, suplai obat-obatan, terus apa saja Pak yang menjadi fasilitas dari mitra itu untuk Bapak, kecuali Bapak menyiapkan kandang dan tempat, begitu Pak. Apa Pak kira-kira? Selain bibit lah ya? Ya cuman obat sama itu aja, saya nggak ada. Nggak ada ya? Pakan, obat, benih, vaksin juga Mas? Ya. Kayak jenengan kalau diimunisasi sama ya, juga diimunisasi Mas? Disuntik juga itu Pak? Ini enggak, Oh, cuman enggak. ditetes sama tekok, sama minum. Bentar Pak, bentar. Ini 7.000 ya? Ini 7.000. Ya, betul. Ini netesin satu-satu sama kalau satu-satu. Betul. Ya, masuk yang dimasukkan satu ayam terus nyebar semua kan nggak bisa Mas? Tapi kita dimasukin kayak gini minumannya. Enggak, satu-satu Mas, kan satu ekor, bukan ekornya. Iya, ayamnya. Oh, kalau dari 7.000 nih Pak, saya di pikiran saya itu bertanya-tanya, perawatannya itu susah nggak Pak kalau merawat 7.000 ekor ayam ini, harus kayak gitu? Ya tergantung orangnya sih. Tergantung Oh, ya. oke. Semangatnya ya. Semangat. Iya. Semangat dan tenaganya. Iya, 7.000 ini Pak Ferry satu-satu. Ya, tapi kan Pak Herman ada yang bantu nih Mas. Oh, ada yang bantu juga berarti ya? Nggak mungkin sendiri juga, misalkan pas lagi perawatan, vaksin, itu kan ada vaksinator sendiri. Oh. Iya. Ya, dalam benak saya itu ada sendiri karena di sini Iya. ada melihat temannya Pak. Betul. Karena kan Teman saya banyak ini. Oh iya. Maksudnya yang manusia. Iya. Yang manusia itu belum kelihatan. nah, kalau 7.000 ini Pak, berarti Bapak nyara selama berapa lama, butuh pakan berapa, terus biaya total itu habis berapa Pak? Kira-kira estimasi hitungan Bapak dengan mitra tadi Pak? Ya, soalnya kan mungkin teman-teman yang lain di luar sana anggota CU Ya, juga mau pasti yang ngomongnya apa tentang hitungan nih ikut yang mau Pak? ikut usaha. Kalau pakan itu habisnya 250 kayaknya. 250 sak. Sak apa? Sak. 250 sak. Satu saknya berapa kiloan itu Mas? Dan harga berapa ini? 50. Kalau 50 kilo ya? 400-an berapa ya? Wow. Soalnya kalau yang ekoran kita nggak hitung ini, nggak hitung apa pakan itu berapa,
cuman disediakan dari sana kan nggak pakai hitungan itu. Oh, Kecuali berarti kalau yang apa namanya, kalau bagi hasil itu, karena bagi hasil kan harus ada dipres ya, ya, oke. ada hitungannya nih kan. Kalau ekoran nggak ada, jadi kontrak pakannya cuma tertulis pakannya apa gitu, pakannya apa terus pupuknya apa. Kalau yang di kontrak yang di bagi hasil pakan itu ada harganya, terus kalau yang VOC ada harganya. Jadi harga jual nanti juga ada yang, kalau yang ini cuma harga jual karena ada grade-nya itu. Jadi ini nggak tertulis di kontrak. Tapi nggak tertulis, harga pakannya nggak tertulis, nilainya nggak tertulis. Yang penting dikasih suplai pakan, obat-obatan, terus hitungan berapa hari terus nanti dipanen, terus berapa ekor jumlahnya, terus nanti sistemnya keuntungannya bagaimana jadinya Pak, hitungannya? Nanti berapa pasar, nilai pasarnya berapa begitu ya? Nilai pasar berapa terus ada ranknya. Terus ini kalau ngitungnya ini kan dari pakan ini yang jadi daging. Jadi, jadi itu kan dibagi nanti ketemu persentase apa? Persentase pakan, ya Pak? Pakan jadi daging itu jadi kayak SDR itu. Itu bahasa asing ya. Tapi intinya bahwa perhitungan sistem ekor ini teman-teman yang ada di rumah, bukan yang sistem apa tadi satunya Pak? Bagi hasil itu memang lebih spesifik ya Pak, lebih spesifik bahwa ada harus tahu harga pakan, pakannya berapa, terus nanti selama berapa hari Pak jadi panen ini? 60 hari teman-teman, 60 hari ini bisa panen. Terus nanti ada ring tertentu, ada rumusan tertentu yang bisa menghitung bahwa pakan yang dikonsumsi itu menjadi daging dan bernilai. Ya, sedikit lah. Ya, karena sudah tercium bau tuanya dari belakang saya. Benar sekali. Berarti waktu apa panen ya Pak? Kan 6 bulan sekali nih. 60 hari Mas. Ya kalau 6 bulan sekali udah tua ayamnya nanti. Maaf Ferry. Ya. Agak ngeblank ini. Oke. 60 hari sekali itu nimbangin satu-satu juga. Ya ampun. Ya. Juga rata-rata berapa Pak jadi per ekor? Ini kalau enggak rangnya itu di 8 on yang normal ya. Kita normal itu 8 on sampai 1 kilo. 8 on sampai 1 kilo teman-teman, satu ekornya. Oh lumayan ya. Ya, berarti kalau per kilonya ayamnya berapa Pak harganya jual? Kalau jual itu naik turun kan. Jadi untuk sekarang kayaknya fluktuatifnya di angka berapa? Kalau yang ini kayaknya 26.000. Tapi yang panen kemarin agak lumayan tinggi, 34. Kalau di bulan ini di angka rata-rata itu ya di bawah 30.000 ya Pak ya. Oke teman-teman, tapi masih menguntungkan kan? Ya kalau ekoran ya betul. Kalau bagi hasil ya mungkin nggak tahu itu. Ya. Tergantung peliharanya nanti. Siap tergantung resiko ya. Nah ngomong masalah risiko, ayam yang Bapak pelihara ini, yang sudah Bapak tekuni beberapa kali panen ini resiko yang paling tinggi apa Pak? Apakah lingkungan sekitar, apakah predator, apakah manusia kayak kita, gitu kan? Itu juga saya bertanya-tanya di situ kalau mau apa Pak kira-kira? Atau apa namanya penyakit atau apa begitu Pak? Nah, penyakit itu juga yang paling besar, paling besar resiko paling besar. Ya kematian itu ya. Kematian. Karena apa Pak? Karena penyakit biasa dari air itu kan. Air paling utama gitu. Karena membawa bakteri itu kan bakteri coli. Berarti sumber kehidupan tetap air ya? Iya. Sama lingkungan juga kan kita desinfektannya. Jadi ikut kita minum ya? Minum semprot. Rutin ya? Oke teman-teman begitu ya. 2-3 hari sekali. 2-3 hari sekali Pak Herman ini nyemprot ya. Nyemprot supaya tidak ada bibit-bibit penyakit untuk membantu kesehatannya si ayam. Bukan ayamnya yang disemprot dimandikan bukan ya? Oh enggak. Ya enggak, lain. Semprotan kayak di padi. Ya, ada alatnya tadi di mana? Banyak ayam. Gitu. Supaya kandangnya tetap kondusif, sehat ya Pak ya. Ya, dan tetap kering ya. Kering dan tidak berbau teman-teman. Dan di sekitar kita ini kita posisinya kan ada di dalam kandang teman-teman. Itu tidak muncul
gulma atau lalat yang kadang kalau lingkup sekitar pengusaha ayam itu kan pasti resikonya dengan warga sekitar lalat, bau, ya. Nah ini tidak, Ya, kita sendiri itu di dalam kandang dari tadi aman ya Pak nggak Ferry ya. bau, nggak ada lalat, ya seperti itu. Nah monggo teman-teman yang anggota yang lain atau yang belum jadi anggota gabung jadi anggota, tanya Pak Irman tipsnya bagaimana, cara gabungnya bagaimana. Nah nanti untuk urusan tentang biaya KCIDP ya tentunya begitu teman-teman. Cocok gitu kan. Mungkin Itu, lain kesempatan kita dengan Pak Herman kita buatkan satu acara sendiri Pak Ferry. Khusus Nanti, ya? khusus untuk Pak Herman. Betul. Sharing ke teman-teman anggota yang mau membuka usaha ayam. Ayam ya, jadi nanti punya komunitas ayam potong, Iya. ayam pejantan, Ayam Jawa. ayam Jawa ya. Banyak sekali Mas. Iya. Kayaknya dari kemarin topik kita ayam terus ya Pak Ferry. Iya. Besok kita gantian. Gantian. Hmm. Kita cari Ayam-ayaman. Iya, iya. Kembali lagi ke ayam nih Pak. Ada nggak sih tips atau trik khusus nih yang buat Pak Herman? Misalnya biar ayamnya itu tetap apa ya? Tetap sehat, tetap itu Kalau kayak saya perawatan khusus. Ya, supaya mengurangi risiko Mengurangi kematian resiko, gitu iya. Pak. Soalnya kan yang ditakutkan banyak orang mendengar berita-berita Ya. kematian 1000 ayam ini kan Ya. kayak takut sekali lah kayak gitu. ya, Pripun, memang Pak? itu. Emang itu kan takut sekali. Jadi ya ini ya, kalau kayak melihara ya segala sesuatu kalau kita senang dulu tetap kan. Ada Kita sebelum chemistry, kita ada kerja, chemistry iya. ya. Dengan yang kita piara itu harus ada chemistry. Kalau kita kerja aja, kalau kita senang kan kita Betul. jadi masuk sama ya. kalau apa ya, kayak ini kan ayam saya sakit agak kerasa gitu, saya juga ngerasa gitu. Oh. Jadi ada apa ya, Feel tersendiri. Iya. ada Ada konektivitas ya. Ah. ya. Iya. pokoknya itu ya, senang dulu ya, yang penting kita Dari senang. rasa ya Pak Rasa ya. dulu ya. Jadi, Iya. segala sesuatu yang kita kerjakan mesti ya enak lah gitu. Oke. Tapi kalau sudah senang apapun kondisinya dilakukan pasti ada hasilnya gitu Pak ya. Saya jangan lupa berdoa. Amin. Kita semua kembali ke tema Iya. puasa. Nah, itu dia kuncinya. Niat, usaha, doa dengan perasaan yang senang. Kadang ya nggak lupa ya. Lupa berdoa ya. Manusia. Siapa yang bantu Ya, doa iya. ya. Nah, manusiawi. Iya. Ini kan ayamnya ada nggak sih Pak rencana ke depan? Rencana ke depan menambah usaha yang lain, misal nggak di ayam kan ke bebek atau apa gitu? Rencana ke depan mungkin? Kalau rencana tuh ada sih, tapi nggak di barang Oh nggak sih? barang hidup. Nggak di barang hidup lagi kan? Soalnya aneh. Resikonya kalau nggak ditanganin sendiri juga aneh sih. Kalau kita misalnya apa ada tenaga gitu, tapi tenaganya nggak kan kurang maksimal kayak Iya, kurang. depan. Pak, kalau yang pejantan ini dengan ayam potong broiler sejenisnya atau yang sering dilakukan usaha oleh teman-teman di luar atau di tempat lain, itu ketahanan ayamnya bagusan yang mana Pak? Kalau ayam Tergantung potong, DOC-nya atau bibitnya atau tergantung DOC itu apa? DOC itu apa Pak? DOC itu apa? chicken. Oh, bibit ayam isih cilik. Oh, bilang aja anak ayam. Nah, Saya nggak tahu. nah kuto. Kalau orang Jawa bahasanya kuto. Iya. Nanti takutnya teman-teman kan juga nggak tahu DOC Ya, itu apa. karena konteksnya kuto ada dua, kuto ikan sama kuto ayam. Ikan kutuk. Ikan kotok itu beda lagi. Ikan gabus. Oh, oke, intermezzo ya teman-teman. Oke. Maafkan saya, pengetahuannya kurang. Oke, Nah, itu lanjut Pak tetap Ferry. sama aja ya Bang, nggak ada ngaruhnya atau memang ini lebih ada kekuatan tertentu ya lebih bertahan, lebih Ya. tahan daripada varietas yang lain. Iya. Gitu. Kalau dilihat sepintas ya sama, sebetulnya sama ya. Tapi Hmm. kalau saya ngerasakan ya lebih tahan yang jantan sih. Tahan yang pejantan karena jantan itu lebih tahan Mas. Oh iya. Itu maksud saya. Jadi ayam ini itu kematiannya lebih sedikit daripada yang
Kalau broiler ayam potong pada umumnya, begitu maksud saya. Bukan jantan yang lain ya, Iya, tapi ayam jantan ini. Oh, itu nggak dipengaruhi sama tingkat stres juga kan tipe ayam? Kan katanya ayam kan gampang stres kayak gitu. Gimana Pak itu? Tetap Pengaruh. Nanti nggak lingkungan disukai kayak musik-musik Iya, itu beda Pak, itu beda ya, itu terus beda. ya bisa juga. Cuman mengurangi, tapi nggak gitu aja sih. Oh, bisa ayam ditekan musik jadi nggak stres? Bisa jadi kalau di apa namanya, kalau dari awal sudah di riset karena terbiasa. Faktor kebiasaan ya. Iya. Ya, kadang orang piara ternak banyak seperti itu kan kadang ada suara yang ini bau menyengat, apalagi itu kan ayam jadi stres, Iya. tingkat kematiannya jadi lebih tinggi, Biasanya resikonya. ledakan gitu. Ya, kalau anak-anak nih main petasan gitu kan. Saya sih Pak. Ya, Pernah dikejar pakai parang. itu bisa. Pasti pengusaha ayam. Iya. Fun fact. Iya, apalagi apa istilahnya airnya, kualitas airnya juga harus terjaga ya Pak ya, higienis tempat wadah pakannya, terus media tempat sekamnya itu tetap kering bersih gitu Pak ya. Kalau airnya itu ada air sendiri khusus kayak gitu apa gimana itu airnya ini? Oh, ini Kalau ada penggantian airnya juga itu harus rutin diganti atau ini udah otomatis? Oh, udah Otomatis, ya? Oh, udah iya, otomatis. pakai ini. Kalau ini kan saya tampung terus saya tarik ke sini kan, sini tak kasih kaporit. Oh, kaporit. Kenapa Pak alasannya? Kenapa pakai kaporit? Saya baru tahu ini kalau pakai kaporit. Rata-rata di sini kan ini apa? Untuk air sumur itu kan kalau pas apa ya? Kalau pas Summer, mau musim hujan panas. atau apa gitu, pas awal-awal itu biasanya polinya tinggi. Polinya itu dari Poli ya, FE. poli ya. Bakteri koli itu. Bakteri itu yang paling ngaruhnya Sebelum musim penghujan. Sebelum eh, setelah. baru mau masuk musim penghujan. peralihan, pokoknya peralihan itu. Oh, dari summer ya. ke winter ya. Ya. Jadi sebaliknya peralihan semua itu jadi agak lebih tinggi. Makanya saya pakai kaporit biar ya agak aman sih. Untuk menekan tingkat bakteri E. coli tersebut. Tapi itu udah lewati uji coba atau apa-apa itu tuh Pak? Kayaknya sudah sih. Kayaknya udah ya. Ada. 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 Karena udah beberapa kali panen, Panen Mas. udah berapa kali panen Iya. juga ya. Saya kan mendengar kata kaporit itu kan biasanya dipakai di Renang. kolam renang. Iya. Iya. Saya baru pertama kali didengar untuk Tapi itu ayam. juga memang untuk membunuh kuman sih Pak ya fungsinya. Iya. Tapi Bakteri. aman loh Bakteri. bakteri ya, sorry bakteri. Tapi aman ini ayam minum ya. Tapi kenapa panen juga sih aman ya Pak ya berarti ya? Ya aman, karena kan kehidupan si ayam ini hanya terbatas 60 hari Mas. Iya. Iya. Habis itu mereka sudah ya. Bisa Kasihan. menghadap lagi. Seru. Oke, terus ada strategi khusus nggak Pak yang bisa dibagikan ke teman-teman di rumah? Iya. Misalkan mau Ini sih Pak yang ini strategi biasanya kan melihat pasaran ayam. Pas oke. murah apa itu enggaknya itu ada nggak sih tips and tricksnya Iya, kita? iya. Tambah, ini kan mitra nih. Iya, mitra nih. Nah, gimana Pak? Untuk kemitraan gimana? Iya. Kemitraan ya sama aja sama yang enggak kemitraan. Pokoknya kita senang di usaha ya itu kita senang dulu, kita jalani. Mau hasilnya gimana juga ya kita terima, kita syukuri lah. Oke. Kalau dari legowo ya Pak iya, ya. di usaha itu ada naik turun juga. Fluktuatif, pas Iya. bagus. Nah, Di risiko Jadi, kematiannya sedikit, hasilnya bagus, pasarannya pas lagi tinggi. Itu kadang bisa keuntungannya. juga sebaliknya. Kalau pas bagus-bagus tapi harganya terendah juga bisa juga. Bisa Min, juga, bisa. ya. Itulah risiko usaha. Kalau ini Tetapi kan bagaimana kita mensiasati menekan tingkat risiko itu, gitu loh. Entah itu risiko kematian, entah risiko pasar. Tapi kan kalau mitra resikonya sebenarnya sedikit sekali, kecil sekali, karena mau tidak mau harganya sudah segitu, sudah diambil. Gitu. Kita nggak masarkan lagi Mas Adi. Oh, Kita nggak iya, jual iya. ke Jadi, pasar. kalau dengan mitra ya, Sudah Pak, ya? diambil semuanya. Jadi Iya. nggak bisa dijual eceran ya ini Pak. Bisa ya Pak ya? Kalau dengan mitra. Bisa. Nggak bisa, karena Bisa. kontrak. Iya, kontrak kontrak. kerja. Iya. Ini nih, ngomong-ngomong dengan mitra. Dulu kok bisa Dapat mitra. Dapat mitranya Nah. itu gimana?
panjang sebenarnya sih. Oh, panjang. Yang singkat aja Pak. Singkat. Singkat ya Ditawarin Sempat. teman atau bagaimana? kan beralih ke pejantan kan sempat putus asa juga kemarin dari potong itu kan kok kandang ini kan memang kata ini kan waktu pertama kali masuk kok unik ya, kandangnya terlalu unik ya. Jadi ada apa namanya di kandang ini lembabnya ada semua ada masuk gitu. Masuk Kalau lah, di ayam kriteria gitu ya. yang di kekurangan tuh masuk semua gitu. Malah justru kekurangan Iya, ya. kekurangan masuk. Oke, Masuk oke, semua. oke. Iya. Waktu bersih itu biasa, tapi waktu ada pas ada airnya baru kelihatan. Oh ini memang susah agak. Ah. Situasi kandang ini ya. Hmm. Mungkin karena dekat sama ini apa? Sama petelur ini kan. Oh, dekat dengan Nah, peternak karena- lain, ya. Karena itu mungkin jadi agak Jadi susah ngaruh ya. untuk dipotong. Jadi coba di Pejantan. pejantan, ternyata kok stabil. Kalau itu kan ini hasilnya baik, Turun. nanti baik lagi, nanti turun lagi. Turunnya Kita akan lihat, jauh. turun. Nah, Ya. itu. Deg-degan ya. Itu yang Ya. repot Mas sebenarnya, kan? Jadi yang agak Iya. stabil. Hmm. Terus ya ini, ya baru 6 kali ini, jadi ya agak gini-gini terus lah. Jadi ya terus. Oke, berarti lebih stabil, Nah. lebih stagnan. Kenapa memilih yang Dan pejantan untuk pedagingnya? Dan dilalangnya tadi dapat mitra yang sudah mensuplai. Ya lokasinya di mana Pak? Kira-kira dapat inisial kalau ini mitranya tempat dari? Pak Supri itu Karanganyar. Oh, jauh ya? dari Karanganyar, Jawa Tengah. Jauh ya. Lumayan jauh, tapi kan cukup sudah berpengalaman nih. Iya. Gitu. Jadi teman-teman, kalau saya mengambil benang merahnya bahwa yang namanya usaha ternak itu yang paling utama adalah kandang atau Iya. tempatnya dulu yang memang representatif digunakan untuk entah itu pembesaran, entah itu untuk peternakan, pembibitan dan lain sebagainya. Memang harus kondisi perjalanannya cukup panjang ya Mas Adi? Panjang. Harus dihitung wah lembab, angin, Angin. lokasi. Repot ya ternyata. Iya, Ya, ternyata nggak semudah itu. Betul. Kalau kita beli ayam di pasar, masukkan dalam kandang selesai. Warna-warni. Iya. Ini nggak ada rencana buat jual ayam warna-warni gitu. Itu kalau ayam marwani biasanya itu ayam yang nggak laku gitu kan. Oh, Jadi laku. misalnya ada yang pesen tapi nggak diambil, nggak mungkin diambil. mungkin ada yang iya, iya, iya. mendiambil Mensiasati jadi untuk dijual lagi. Nah, itu. Iya, Daripada ke dibuang kan. pasar. Ya, untuk bikin nangis anak-anak lah ya. Iya. Saya suka belinya. Suka beli juga. Gemes. Banyak ya Pak Ben, udah banyak cerita ya. Cukup Pak Ben. banyak Cukup sekali. banyak. Dan ini usia berapa Pak? Usia berapa ini? ini umur 40. 40 teman-teman, berarti masih kurang 20 hari lagi ayam siap dipanen dengan total ayam 7.000 ekor. Kan harus dibagi satu-satu 7.000 ekor ya. Ya, Oh my god. karena ekor tadi Iya. hitungannya Mas. Itu berapa hari Pak biasanya panen? Sehari selesai Pak. Sehari Yang selesai? ini enggak. Oh. Yang ini enggak. Ini kita juga panennya malam. Kalau yang pejantan ini malam. Oh, nggak Kenapa, bisa. Pak? Kenapa Kalau harus siang malam? nggak bisa. Wah, nangkapnya harus bisa. Oh. Oh, iya. Lebih aktif. Betul loh ternyata Mas Adi. Terbang-terbang. Pejantan itu bisa ditangkapnya malam. Iya. Kalau siang kabur. Kebanyakan nggak di rumah sih Pak. Iya, itu dia. Intermezzo ya teman-teman Iya. ya. Oke. Mungkin kita sampai di sini dulu Pak Ferry, sudah Boleh? banyak cerita yang kita terima dari Pak Herman. Oke sekali. Mungkin kita lain kesempatan kita akan mengundang Pak Herman untuk sebagai kita bercerita narasumber Ya. sendiri, bercerita tentang pengalamannya, Di topik yang lebih lebih menyenangkan lagi. menyenangkan dan lebih detail lagi, Ya, gimana betul tentang sekali. obat kandang dan sebagainya ya Pak Ya, Ferry ya. betul. Oke, sebelum itu sampai terakhir. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, karena kita sudah di Kano, kita jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube COCT, karena informasi terkini akan ada di channel YouTube kita. Terima kasih, sampai jumpa, ketemu lagi di ngobrol bareng Ngobrol bareng Anggota anggota. Selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Bye. Bye. See you. Kita lihat ya tangan ayam tuh ya. Ya.